booming ora iso seru nih jenengan ki. Ning lancar terputus juga. Ya oke. Ya dianggap baik kok. Enggak tahu Pak Cito iso mendengar enggak dari Bu Endang? Anu lirih Lirih. Oh, terdengar cuma lirih. Tanggane pun krungu. Tanggane pun krungu kabeh. Nah ning kene Mas Bening ya Pak Yanto Bu Endang iki. Beda zona waktu niku. Selamat datang Pak Kepala Sekolah Pak Rujaro dari SLB mana itu Purworaharjo, Gunung Kidul, ambiar Gunung Kidul. Wah elok. Oh, ya enggak ambiar ya Pak. Wis tekan kok cepet banget ya, ngebut kok. Urung tekan. Itu ki mandek ning dalan kayak mlebu sik, kayak munggah. Oh, ngono to. Iya Pak Yanto. Selamat datang Pak Yanto, burung bisa aja Pak Yanto. Pak Kohar. Pak Yanto aku ya burung Selamat datang, siapa lagi ya Mbak Laras. Terus nanti yang buka aja Bu Putri ikutnya usul makanya Pak yang pembelajaran buku kapan masuk ini sehat burung sehat burung kalau Bu Putri minta yang suara sahur kali nopo tempe kali nopo bacem membuat acara yang buka seru nanti itu usul buka kan Bu meetingnya Bu usul buka Bu Endang ini sudah jam 5 bikin bakwan apa kan selesai saya manut sudah buka bagus loh Pak Cito sudah siap di belakang aja itu siap saya siap Mas apa Pak Indah belum Pak Indah kok bilang jenengan nganu ya mencatat notulen ya biasa ya. Oke. Yang kemarin nggak tak catat Pak. Ya wis Mbak kadang lali. Yang kemarin direkam kok. Bu Tami ngoprak-oprak temennya yang pengurus KKG. Sugeng Enjang Bu Pia, sugeng gabung. Sehat Bu Pia. Suwantene dereng ketinggal ya Bu. Nembe gambare sing ketinggal nek suwantene dereng ketinggal. Wah, 2 hari ngedul Vicon ya Bu Pia ya. Kemarin binaan Pak Sardi, sekarang KKG, besok binaan siapa lagi Bu? Pak Yanto. Oke Bapak Ibu, Pak Cito pun siap nggih? Insyaallah siap Pak. Ya, ini sudah jam 9 lebih akan kita mulai nanti pertemuan kita pada Vicon kedua, Vicon akhir sebelum Lebaran. Kita nanti lanjutkan pasca Lebaran. Namun Pak Cito? Ya Pak. Mic-nya masih dimatikan nih Pak Cito itu. Oke. Ngapunten. Siap? Siap. Siap. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, yang hebat, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 7 jam saya, maka kegiatan yang ke-10 ya atau part 2 materi Pak Cito dari Empat Finger Painting KKG SLB Kabupaten Bantul Gugus Barat akan segera kita mulai. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa duduk dengan nyaman, mengkondisikan situasi sekitarnya dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat kepada Bapak Suharjito, Master Seni dari P4TK Seni dan Budaya. Yang saya hormati Ibu Supiah selaku sesepuh di SLB Negeri ya, MP3 ya Bu ya, mohon maaf. Yang saya hormati Bu Mugianti sesepuh dari SLB Binasiwi. Kemudian juga Bapak Ibu yang tidak bisa sebut satu persatu yang telah berkenan untuk join atau bergabung di Zoom meeting Vicon diskusi pada kesempatan pagi hari ini KKG SLB Gugus Barat Bantul. Perkenankan pada kesempatan ini saya selaku host dan dibantu oleh Ibu Endang selaku moderator yang nanti akan memandu acara pada kegiatan Vicon pagi sampai siang nanti. Dan yang tidak kalah hebatnya adalah kita masih dibersamai oleh Bapak kita yang handal meskipun kecil dari Barak 1 Steyagan, yaitu Bapak Suharjito MSN. Ya, beliau yang nyepui berada di P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta yang alamatnya di Jalan Kaliurang, kilometer berapa ya, saya nggak hafal. 12,5. Oke. Oke. Mari sebelum dimulai kita awali kegiatan kita dengan berdoa, semoga ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan kita Vicon kedua untuk interaktif finger painting pada hari ini. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya waktu kita berikan atau kita sampaikan untuk selanjutnya kepada Ibu moderator yang terhormat kepada Ibu Endang untuk berkenan memimpin memandu jalannya Vicon pada kesempatan pagi siang hari ini. Kepada Bu Endang dipersilahkan, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Itu ada 16 peserta ya. Yang jelas yang ini yang sudah hadir mestinya sudah membawa tugas-tugas dari Pak Ito ya. Jadi mungkin nanti bisa dipresentasikan juga. Dan terima kasih Bapak Ibu yang pada kesempatan kemarin itu yang hadir cukup banyak, sekitar 60 lebih ya Pak Yanto ya. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Bapak Ito, pakar seni dan budaya tentang finger painting. Nah, makanya sama. Ternyata Pak Harjito setelah saya coba juga sulit sekali Pak. Ngepas ke gambar ki ketoke arep gambar jeruk, ternyata jadinya tomat atau jadinya pepaya dan lain. Nah, ternyata tidak semudah yang saya lihat Pak Harjito. Ya. Monggo untuk menghemat waktu, mari kita langsung menuju waktunya. Kami serahkan kepada narasumber kita, Bapak Ito Suharjito. Monggo Pak Harjito, segera bisa dimulai. Sampai jam 10 ya Pak ya? Sampai jam 10? Ya, 10, ya 10.30. Oke. Mau kula nderek kok. Terima kasih, monggo Bapak. Nggih, matur nuwun Ibu Endang. Suara saya terdengar, Ji? Ya, jelas sekali, Pak. Nggih, terima kasih.
Pak Yanto juga selaku Ketua KKG BMP Gugus Barat, Guru SLB, Bapak Ibu semua yang saya hormati, selamat datang kembali di acara kita ini, acara KKG Gugus Barat. Memang konsep ini agak beda ya Bapak Ibu ya dengan kemarin mungkin karena tadi Pak Yanto sempat menyinggung kayaknya yang hadir nggak sebanyak kemarin karena diminta berkarya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita mencoba sesuatu yang baru. Inilah yang disebut inovasi. Jadi kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Ya, pentingnya kan itu. Jadi nanti akan mungkin kan model-modelnya nanti akan kita ganti supaya partisipasinya juga lebih banyak. Begitu kalau menurut saya tidak masalah. Tapi saya yakin dari sekian banyak Bapak Ibu lah ini sudah ada yang buat. Ini Bu Endang sudah buat ya kan. Pak Yanto juga sudah gitu. Nah, nanti pasti yang lain pada menyusul. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu yang mungkin akan berguna bagi Bapak Ibu dan bagi saya sendiri. Saya share screen dulu. Layar saya sudah kelihatan nggih, Pak nggih? Kelihatan, Pak, kelihatan. Bagus. Terima kasih. Oke, ini saya pindah dulu agak sini aja. Oke, mungkin sebelum nanti akan ada presentasi dari Bapak Ibu, saya akan memberi sedikit gambaran bagaimana cara pengelolaan kelas model seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti jadi Bapak Ibu hanya memberikan referensi yang sifatnya digital ke anak-anak kita, nanti terus anak-anak diminta menginvestigasi, mengeksplorasi, baru nanti direview. Ini saya lewati aja. Nah, saya ulangi sedikit. Tadi Bu Endang sempat berceloteh mengutarakan ternyata susah ya menggambar itu. Ketoknya gampang menggambar jeruk dadi tomat katanya begitu tadi. Nah, ini pernyataan yang saya tunggu Bu Endang. Terima kasih keluar dari Bu Endang. Ya. Tapi tidak masalah Bu Endang. Jadi itu adalah proses. Jadi semua dalam kita menekuni sesuatu itu memang butuh proses, apalagi seni. Kalau kita proses menggambar itu awalnya mau bikin semirip-miripnya, ya pasti susah. Tidak semua orang bisa gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Seperti yang saya utarakan kemarin bahwa konteks keperluan pendidikan seni itu pokoknya itu hanya pada apresiasi Bapak Ibu. Ini maaf ini agak salah tulis apresiasi ya, yang benar. Jadi apresiasi itu semacam supaya kita dapat menghargai bahwa seni itu bisa dipakai untuk keperluan apa saja, bukan hanya untuk menjadi seorang seniman. Justru itu tidak mirip nggak apa-apa Bu Endang, namanya juga belajar ya kan. Justru kalau langsung mirip itu malah jadi pertanyaan nanti. Belum pernah gambar kok tiba-tiba langsung mirip. Nah itu berarti nanti jadi pertanyaan. Dari mana itu asal skillnya? Kalau bakat ya memang gitu. Itu yang perlu saya sampaikan. Terus menekankan lagi bahwa kenapa harus apresiasi supaya anak-anak kita ini bisa kreatif dengan melalui bidang apapun, ya kan? Kalau kali ini melalui seni. Ini sesuai yang diarahkan BNSP bahwa apresiasi nanti akan mengarahkan kepada nilai kreativitas kepada anak, terus nanti baru bisa mencapai nilai estetik. Nah itu prosesnya memang butuh 3 tahap. Jadi Bu Endang mungkin baru melalui tahap yang pertama apresiatif gitu. Makanya jeruknya belum mirip. Nanti kalau sudah sampai ke kreatif dan estetik baru bisa mirip gitu. Itu prosesnya memang seperti itu Bu Endang. Jadi itu alami dan natural gitu. Itu terus, nah saya sedikit mengulang, ini kemarin rencana kita kan seperti memang saya rencanakan dengan teman-teman panitia di KKG dan Pak Yanto bahwa memang konsepnya ini berkarya dengan tema ujung tombak melawan corona, caranya memakai finger painting.
terus difoto dengan WA, nanti hasilnya dikirim WA, terus nanti setelah itu direkap, dipamerkan secara digital di channel YouTube. Ini memang pas pertemuan kemarin yang pertama, tapi memang saya maklum kalau pada kesempatan ini mungkin tidak banyak yang hadir karena mungkin belum berkarya, tidak apa-apa sebenarnya, dan tidak akan ada maksudnya tidak akan ada nilai yang jelek tidak dinilai gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, gabung aja kepada Bapak Ibu yang belum berkarya. Ini model baru mungkin sebagai gambaran untuk kita gitu. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan ini sebelum nanti akan ada presentasi Bapak Ibu. Jadi model yang saya ajarkan ini namanya flip classroom Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, sengaja saya kasih di belakang, namanya flip learning, atau flip itu kalau dari bahasa Inggris itu kayak dicerminkan atau dibalik. Nanti kalau pengen tahu lebih banyak nanti bisa kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Jadi nanti bisa kita gali lebih banyak tentang bagaimana caranya. Tapi saya akan memberikan sedikit aja tentang bagaimana pengelolaan flip learning dalam maupun pasca COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini contoh pelaksanaan kelas, perencanaan kelas, ya kan, selama masa COVID-19. Seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa tatap muka. Tatap muka itu sekarang diganti dengan tatap maya. Seperti yang kita lakukan saat ini ya, tatap maya. Jadi video conference. Nah, video conference macam-macam. Kalau Bapak Ibu ingin membuat learning management system atau kelas maya, jadi bukan kelas fisik yang seperti sekolah, itu bisa memakai Google Classroom, bisa memakai WhatsApp Group, bisa memakai Trello, terus bisa memakai Edmodo, dan lain sebagainya. Nah, caranya kita misalnya ingin mengajarkan sesuatu, teknik keterampilan ke siswa ya, misalnya membatik lah. Pertemuan pertama ini contoh yang ya Bapak Ibu, yang ketika masa COVID ya, karena tidak bisa ketemu. Pertama dengan tatap maya, dengan video conference seperti ini. Isinya apa? Orientasi dan diskusi serta penyampaian materi. Penyampaian materinya bagaimana? Penyampaian materinya Bapak Ibu tidak perlu menerangkan ke siswa-siswi. Sekarang kita akan mempelajari ini. Tidak cukup indikator dan tujuannya saja yang ditampilkan. Nah, setelah itu baru pertemuan 2, ketiga, dan keempat itu asinkronus atau mandiri. Di sekolah atau di rumah masing-masing, mohon maaf. Artinya melaksanakan tugas seperti yang Bapak Ibu laksanakan. Itu. Terus baru pertemuan kelima itu tatap maya lagi dengan presentasi hasil karya atau proyek atau tugas yang sudah dilaksanakan. Tentu saja dengan evaluasi dan lain sebagainya. Tapi ini diisi dengan presentasi anak-anak, bagaimana tanggapannya, terus nanti apa yang dirasakan, apa yang telah digali, itu cara flip classroom. Nah, kalau pasca, artinya pasca itu setelah COVID, kita bisa tatap muka. Makanya aktivitas yang nomor 1, pertemuan 1, sama pertemuan yang kelima diganti tatap muka. Pertemuan kedua, 3, dan 4 juga tatap muka, tapi isinya pengerjaan tugas atau mengerjakan proyek dengan diisi dengan eksplorasi dan diskusi antara satu kelompok dengan yang kelompok yang lain. Artinya itu nanti dibagi per kelompok atau per individu, diskusi, saling memberi masukan, dan lain sebagainya. Itu cara ya istilahnya model pembelajaran baru yang saya coba kenalkan ke Bapak Ibu, namanya flip learning ya. Flip itu terbalik. Jadi logikanya kita balik logikanya. Jadi bukan Bapak Ibu yang ada di depan, tapi mereka sendiri yang mencari ilmu pengetahuan melalui digital learning Bapak Ibu. Jadi bukan melalui books learning, tapi digital learning melalui website, melalui Google, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui apapun. Jadi melalui koneksi internet.
Ini yang coba saya kenalkan. Nah, satu lagi, saya ketika ini mengingat ini diterapkan ke anak-anak SLB, maka saya jadi ingat mungkin butuh cat yang ramah anak atau mungkin bisa dimakan. Artinya kalau ada anak tunagrahita yang tidak tahu, karena saya merasakan waktu saya mengajar anak di Jerman itu ada cat batik itu, Bapak Ibu, itu dimakan. Saya juga, waduh, untungnya tidak apa-apa, karena saya pas ke sana itu mengajarkan batik ke anak-anak juga, ke sekolah SLB juga, ke anak-anak tunagrahita terutama. Nah, akhirnya saya juga kepikiran untuk membuat cat yang ramah anak. Nah, bagaimana membuatnya? Gampang sekali. Hanya butuh tepung, jagung, atau kanji, pewarna makanan, air, gula, dan garam. Nah, cara membuatnya seperti apa? Mungkin bisa dilihat videonya ini. Ini yang teknik tanpa ya Bapak Ibu, tanpa dimasak. Nah kan, jadi nanti kalau ada anak-anak yang memakan set itu terpaksanya itu tidak akan apa-apa gitu. Termasuk anak-anak kita. Itu Pak, cuma Pak, musik aja, memang musik aja. Nah itu kan dikomentari nggak apa-apa. Oh ini tepung apa? Ini tepung dicampur dengan aduan sekian kali, 1000 kali atau berapa misalnya kan pakai pewarna dari makanan. Ya, betul Pak. Bisa jadi masukan Pak. Memang ini konsepnya saya buat tidak ada suaranya. Nah itu nanti mungkin bisa dilihat dan banyaklah nantinya cara-cara yang lain. Nah itu mungkin saya cukupkan videonya. Nah sekarang agenda kita adalah ini presentasi project. Nah, untuk itu nanti yang kedua minta evaluasinya dari Bapak Ibu, terus tanggapan, saran, dan pengumpulan karya susulan mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ingin menyusulkan ya Pak Yanto ya. Karena di presensi yang hari ini sudah ada upload image ya Pak, sudah ada upload karya ya Pak ya, dan Bu Endang. Nah mungkin itu dari saya,
Sekian, terima kasih presentasinya ya. Tapi untuk agenda hari ini saya kembalikan ke mungkin dari Bu Endang, karena beliau tadi sudah berkarya, mungkin presentasinya bisa dimulai dari beliau gitu. Dan jangan lupa Bu, saya rekam, nanti saya sharekan jenengan gitu Bu. Itu tuh dari saya, sedikit pengantar aja. Nanti kalau ada mungkin yang butuh perlu tanggapan atau diperjelas, nanti bisa kita bahas setelah presentasi. Mungkin ada 2 atau 3 Bapak Ibu guru yang mewakili. Gitu Bu Endang. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Ya, matur nuwun Pak Ito penjelasannya. Kemudian apakah ada Bapak Ibu yang mau presentasi dulu? Presentasi dulu tanpa menunjukkan gambar. Kalau nggak ada saya loh. Nah ini ada Saya ini dulu. Pak Krisdi nih kayaknya. Oh ya. Ini Pak Krisdi. Ya. Monggo sambil gambarnya ditunjukkan Pak. Hasil karyanya ditunjukkan. Oh iya. Di kamera. Nah, monggo. Karena temanya kan ujung tembak melawan corona. Nah ini maksudnya apa Pak? Supaya teman-teman semua mengerti Pak. Maksudnya Pak. Monggo silakan Pak. Ini sebenarnya di belakang simbol corona ini, konsep awal yang sudah tertindas itu ada rumah sakit, ada simbol negara, kemudian masyarakat, tapi akhirnya karena tertutup, kondisi corona saat ini masih sangat tinggi, ya rawan ya Pak, sangat merisaukan, sehingga tertutup tidak terlihat konsep awal. Kemudian yang sedikit abstrak ini adalah semangat tangan, jadi semangat kita untuk menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Ya, betul, jadi sebenarnya di belakang ini kemarin konsep rumah sakit, pendidikan, kemudian negara, pemerintahan itu harus peran bareng. Tapi karena perasaan saat ini masih corona masih menggelayut sehingga nutup, akhirnya hanya yang kita tontonkan ini Pak Harsito. Ya, betul. Itu makna dari kami. Siap. Bagus sekali Pak Krisdi. Terima kasih. Masih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan, ujung tombaknya tadi adalah semangat ya kita menghadapi corona. Itu hampir semuanya sekarang tertutup corona gitu ya. Itu ya Pak Krisdi ya. Iya Pak. Ya. Itu karya nomor berapa Pak? Sekali jadi. Wah, itu bagus sekali sekali jadi. Berapa menit Pak? Kemarin isi waktu pas masuk di sekolah. Berapa menit? Ya, kalau enggak. Berapa menit? 30 menit. Wah, bagus sekali Pak, luar biasa. Ini harus diabadikan. Ya, karya pertama. Kalau perlu ada tanda tangannya di pojok itu Pak. Oh ya. Ternyata ya sulit ya Pak. Iya Pak. Ya oke, terima kasih Pak Krisdi atas presentasinya. Kita beri aplaus buat Pak Krisdi ya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya kan. Jempol 4 Pak, tapi saya cuma baru 2. 2-nya di bawah di jempol ya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin mengutarakan atau mempresentasikan karyanya selain Pak Krisdi. Sebelum Bu Endang ini nanti jadi maskotnya soalnya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Siapa dulu monggo? Monggo. Siapa yang mau mempresentasikan monggo, silakan. Siapa ini? Saya ya. Oh boleh Pak Yanto, monggo Pak. Nah ini harus tak foto kali ini.
Wah, pelukis aku rasa seneng lukis sih. Monggo Pak Yanto. Kelihatan enggak ya? Agak naik sedikit. Nah, udah Pak kelihatan. Aduh, mau tak center ini ra kena ya, tipe ya center. Oke, Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Jito, ngapunten, ini saya mencoba menorehkan driji saya di kertas. Jadi konsepnya ini kan kebetulan cuma saya beri gambar, ini adalah dua orang yang mensimbolisasikan semangat untuk melawan pandemi COVID-19 dengan ini istilahnya kayak utik, carang atau tombak. Mungkin bentuknya kayu yang dilincip gitu ya, diruncingkan. Terus di sini itu ada berbagai tipe corona dari klaster apa gitu ya. Pinginnya saya itu kayak gitu. Ada yang klaster 1, 2 mungkin sampai duplikat sampai 6. Katanya itu kalau sudah duplikat sampai 10 itu sudah nggak bisa ditangani. Betul, maka Pak. Ini ada berbagai bentuk wujudnya, ada yang dengan cepat turun ke bawah, ada yang dengan alon-alon turunnya dan sebagainya. Itu maksud saya kayak gitu. Nah, terus dua orang ini mengantisipasi kesemuanya yang disimbolisasikan dengan diacungkan tombaknya ataupun diacungkan senjatanya gitu ya, dengan harapan setiap orang itu bisa mengantisipasi, bisa melawan dan tidak istilahnya panik, tetapi tetap menggunakan akal sehat dan mengikuti protap yang dikeluarkan oleh pemerintah, majelis ulama ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sudah ada di himbauan di sekitar kita. Karena selama ini yang saya lihat mendekati Lebaran ini orang cenderung ya mengabaikan. Jadi orang akan mempunyai pemahaman, saya tidak. Nah, kalau itu terjadi semua orang, akibatnya kayak di Indogrosir itu, belonjo, terus akhirnya yang terjadi semacam itu. Saya nggak habis pikir nanti kalau di wilayah Godean yang juga di toko-toko itu juga semakin ramai, ya semakin ramai itu akan terjadi hal seperti di Indogrosir. Makanya semangat ini perlu ditumbuhkan dalam bentuk simbolisasi yang real, sederhana, ya wujudnya tombak sebenarnya bisa diantisipasi dengan entah itu arit, entah itu celurit, entah itu bentuk-bentuk yang lain itu. Cuma memang saya nggak menggunakan itu, tetap yang saya pakai itu benda yang panjang karena mengadopsi harus berjarak 1,5 sampai 2 meter. Nah itu nek pakai arit, pakai pisau, nah itu kan iso melompat itu dropletnya itu. Tetap ketemploan ya Pak. Iya. Nah, secara umum seperti itu untuk proses penumbuhkan semangat dan tidak luntur, tidak terlena di akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Jangan sampai nanti ini teralaikan ya karena terbius dengan ini Lebaran yang sebentar lagi akan menemui kita. Saya pikir itu mudah-mudahan sedikit ini menginspirasi. Cuma saya nggak bisa menggambar karena juga pakai jari itu susah gitu. Nah ini gambarnya acak-acakan enggak karuan. Begitu Pak Jito dari saya. Mohon maaf ada kekurangannya. Jadi Pak, terima kasih luar biasa Pak. Ya itu yang saya harapkan. Jadi di sini kan tumbuh ide-ide yang tidak terduga ya. Nah. Memang Pak, jangan sampai hashtag Indonesia terserah itu masuk ke kita. Jangan sampai. Jadi kita tetap harus berpikir bahwa kita harus semangat bagaimana caranya tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Jangan sampai meremehkan. Nah, kadang-kadang itu memang orang-orang kita itu meremehkan jadi Pak. Jadi, aku wis kok masker, aku wis sehat kok dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak tahu. Bahkan kan sekarang ada OTG, orang tanpa gejala ya. Jadi itu jangan sampai itu menjadi bumerang buat kita. Luar biasa Pak Yanto karyanya. Ada tombaknya tadi. Kita kasih aplaus buat Pak Yanto. Ya. Nah ini yang saya harapkan ya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi, Bu Endang, monggo, sinten yang akan
menyampaikan Burum, atau silakan Burum dari Bangun Putro atau Tami Dewi. tuh Burum mana Burum suaranya? Oh, yang mau menampilkan Ditunggu ini, ayo. lagi silakan. Selamat pagi. Pagi Bu, Selamat pagi Burum. monggo. Ya, ini saya mau mempresentasikan, tapi kemarin waktu sesi pertama saya agak terlambat, jadi saya belum paham ya. Saya akan presentasikan ini karya. Ya, ditunjukkan Bu. Tunjukkan Bu. Ya, kelihatan Bu. Sudah, Ya. sudah. Ya, ini konsep saya kemarin itu di tengah-tengah pandemi corona itu kita harus tetap tinggal di rumah. Ya, ini ada gambar rumahnya. Terus tetap memakai masker dan cuci tangan. Ini maksudnya juga ada cuci tangan, tapi karena dengan jari, waduh gambarnya blogor-blogor. Enggak apa-apa Bu. Ya, seperti ini ya, gambarnya blogor-blogor sampai tadi itu ada yang sobek ini. Ya, terima kasih ini ya. Terima ini hasil karya saya ya. Ya. Mungkin di tengah pandemi ini kita tetap harus tetap memakai masker, tetap cuci tangan ya, cuci tangan dan selalu menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa. Itulah Pak Yanto, bedanya ibu-ibu dengan kita itu Pak. Kalau ibu-ibu pasti gambarnya itu nanti pasti ada yang sekitar rumahnya. Jadi beliau itu karena mindsetnya itu memikirkan rumah gitu loh Pak. Luar biasa Ibu Endang. Ibu Burum nggih. Sulistianingrum nggih. Kita saya kasih buat Burum ya. Maklum Bu, digosok-gosok jadi blobber ya Bu ya. Iya. Monggo yang lain kalau masih ingin menyampaikan hasil karyanya ya kan supaya dilihat oleh teman-teman yang lain dan nanti bisa ditanggapi monggo. Ini Pak Mas Guru Yoyon ini kayaknya mau berbicara Pak Yanto sinten iki Pak. Mungkin beliau mau presentasi ini Pak. Ini saya gambar ada. Atau Bu Endang dulu ini Bu Endang. Bu Endang, Monggo Bu Endang. Ya, saya ya. Nggih, Bu, monggo Bu. Silahkan Bu Endang. Ditunggu, monggo. Ya, ya. Nah, ini kan nanti Bu Endang kok mah hilang? Iya, Bu Endang low bandwidth sini. Monggo Bu Endang. Kayaknya ini Pak sinyalnya Pak Yanto, Bu Endang. Iya. Dijelaskan Bu Endang, dijelaskan. apa? Nggak dengar, dijelaskan. Kurang maksud gambarnya. Kurang dengar Bu. Oh iya. Nah ini saya jelaskan, tapi pedot-pedot terus. Jadi ini ketahanan makanan, ujung tombaknya itu di ketahanan makanan. Jadi dengan makan bergizi itu tubuh akan kuat, itu aja. Jadi kita akan sehat karena tiap hari makan makanan bergizi. Udah itu aja Pak. Oh gitu. Ya Bu Endang. Itu tadi saya lihat ada gambar susu juga ya Bu ya. Karena sikusnya bilang Buah-buahan, susu. Ada susu, ada buah jeruk. Itu ya kan, tuh ada sinar matahari tuh. Oh, berarti itu Pokoknya sing seger-seger. Pokoknya sing seger-seger kata Pak Yanto. Tuh itu. Bagus sekali Bu. Ya, jadi memang ini loh yang saya cari kan ini. Setiap orang itu kan punya persepsi yang berbeda-beda. Bagus sekali Bu. Tapi kan paling tidak Ibu sudah bisa mengutarakan. Tadi tanpa Ibu ngendikan, tanpa Ibu bicara, saya sudah tahu kalau itu ada gambar susu, ada gambar buah-buahnya, ada gambar sinar mataharinya. Ya bahasa seni rupa kan itu Bu, melalui visual.
Jadi orang itu udah tahu tanpa harus kita cerita. Itu tujuannya kan itu, melalui apa yang sudah kita lihat. Bagus sekali Bu. Terima kasih sudah berkarya. Kita kasih aplaus buat Bu Endang. Nah ini yang belum Pak Yanto, masternya gambar di SLB 1 Kalibayem Pak. Pak Kohar. Kok belum muncul ini malahan Pak Kohar ini. Padahal karyanya sudah dikirim. Ayo Bang Kohar, mana ini Bang Kohar? Pak Yoyon, Pak Kohar. Pak Yoyon, ini mana Pak Yoyon? Pak Yoyon, ayo Pak Yoyon. Monggo Pak Yoyon. Pak Yoyon, kameranya belum aktif ini kayaknya. Atau siapa yang sudah siap ya, Bu Pia? Atau siapa yang sudah siap, monggo. Bu Pia. Saya belum ada gambarnya ya. Baru rencana aja. Loh, ya nggak apa-apa Bu. Bu. Santai aja Bu. Monggo yang sudah ada gambarnya yang lain. Bu Tami, ayo. Itu Bu Tami, Pak. Oh, Bu Utami Dewi nggih. Ya. Monggo Ibu Utami Dewi. Ya. Peteng ya disentri. Peteng gambare. Terima kasih. Nah, itu Bu, udah Bu, mantap Bu. Raise your hand-nya mana ya? Ini saya hampir sama dengan Bu. Jadi kita itu dengan jiwa dengan tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Kita berpola hidup sehat, populer, untuk melawan virus corona. Akhirnya semua itu kita kembalikan, kita serahkan mungkin putus-putus ya Pak Yanto ya suaranya Bu. Allah dengan menjaga sinyal itu memang sana. Kita mental kita kembali yaitu Pak Yanto. Nggih, Bu. Ya, itu tadi di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang kuat dengan makan sinyalnya lemah jadi ya ini tempatku juga putus-putus ya Pak Yanto. Iya suaranya putus-putus. Lanjut yang lain. Ya terima kasih Bu Utami Dewi nggih. Cuma sayang suaranya putus. Ini Bu Anita Suranti angkat tangan ini Pak. Bu Anita. Ya, monggo. Ya, monggo Bu Anita. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, bisa ditunjukkan. Ya. Ini gambar saya. Ini telah saya gambarkan. Yang pertama itu virus corona berwajah garang, besar dan merah. Nah, terus ini merupakan suatu harapan. Jadi semakin lama itu nanti akan semakin mengecil. Ya. Terus nanti akan hilang seperti itu. Terus di sini ada gambar pelangi, itu merupakan suatu harapan lagi. Jadi kalau pelangi itu kan munculnya setelah hujan. Betul. Setelah hujan, nah maka setelah virus corona ini mengecil, harapannya nanti akan timbul pelangi, terus tinggal keceriaannya. Dan bumi menjadi sehat lagi di sini. Ini gambar buminya. Iya, dan setelah
virus corona menghilang dari bumi, bumi tidak hanya akan kembali seperti semula, tetapi akan menjadi lebih baik lagi karena selama pandemi ini kan industri tutup, jadi tingkat polusi merendah, lapisan ozon semakin membaik. Nah, harapannya nanti bumi akan semakin hijau dan baik lagi seperti. Ya betul Pak, betul Bu. Terima kasih. Ya sama-sama Bu Anita. Bu Anita Suranti, luar biasa itu. Ada harapan di balik corona itu Pak Yanto. Bu Anita itu supaya jadi luar biasa Bu Anita. Jadi pokoknya kita berdoa supaya corona segera cepat berlalu, akhirnya pelangi-pelangi kehidupan kembali muncul di muka bumi ya Bu ya. Bu Anita. Ya, wah bagus sekali, luar biasa, kita kasih aplaus buat Bu Anita. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jangan lupa dikumpul ya, anunya ya, karyanya nanti di presensinya. Presensinya di-share di grup ya Pak Yanto atau di mana Pak Yanto? Mohon nanti di-upload ya di presensi itu, sudah tak buatkan linknya. Di presensi harus mengupload karyanya. Iya, di foto aja pakai HP atau ya Pak Yanto ya, nanti bisa diupload presensinya pakai HP, nanti lebih mudah menguploadnya karena nyari filenya lebih cepat. Itu kalau saran dari saya. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang mau berpresentasi? Kayaknya Pak Kuhar ini kok nggak kelihatan ini Pak Kuhar ini. Oh, ditinggal kemana? Nanti tak golekane Pak, tak bele mau wis ana. Mbak Eta. Halo Mbak Eta. Oh, itu Pak Kuhar udah muncul loh. Pak Kuhar. Ayo Bos, ditunggu. Ayo Bos. Master seni rupanya sel B1 mana ini? Nggak tunggu. Monggo Pak Kuhar. Oke, kedengaran ini putus-putus soalnya di Sanggar. Oh, di Sanggar tadi. Ya, udah Pak, udah jelas Pak Sarang. Mantap. Udah jelas. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya membuat gambar, misalnya ada 2 bagian. Ya. Di atas ini, ya, terus di bawah. Ini. Corona adalah apa itu Pak? 1. Corona adalah 1. Corona adalah 1. Wah ini, nah, di dalam ini. Di atas ini adalah corona itu kan membawa wabah yang panas ya. Iya. Sekarang jadi pusat perhatian. Betul. Menjadi kenapa corona 1? Satunya itu ada 3. Yang pertama, corona itu wabah yang berbahaya, kita harus waspada. Kemudian maksud corona 1 yang kedua adalah sampai-sampai kita itu dengan sesama manusia saja dikasih jarak 1 meter. Betul. Itu. Nah, makna yang ketiga corona 1, kita itu mengupayakan segalanya, tetapi pada akhirnya satu yang kita jadikan tambatan hati adalah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu wa ta'ala. Betul. Itu maknanya 3 in 1, jadi satunya ada 3. Kemudian yang titik-titik ini seperti kalau kita absen ya, permasalahannya ada di atas. Nah, yang titik-titik ini perenungan. Monggo yang menyaksikan. Nah, dari permasalahan yang di atas ini tentunya ada hikmah bagi kita. Monggo titik-titik ini membayangkan kita isi dengan apa hikmah corona itu bagi kita semua. Betul. Tentunya mempunyai dari sudut pandang sendiri-sendiri, entah introspeksi diri dan lain sebagainya. Monggo ini bisa jadi persepsi dari Bapak Ibu sekalian. Sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Kuhar ya. Itulah Pak. Itu Pak Kuhar sukanya memang gitu, bermain simbol Pak.
Nah, jadi beliau itu ya itu luar biasa Pak Kohar. Itu perenungan yang mendalam tadi itu. Padahal buatnya hanya 2 menit tadi Pak. Ya, sebelum subuh sebentar terus apa kita isi apa kita. Nah, tambahannya setelah subuhan. Iya. Ya itu. Titiknya setelah subuhan. Ya memang gitu Pak. Jadi dalam berkarya itu kita nggak bisa ya Pak, mencari inspirasi itu dadaan ya Pak. Datangnya itu langsung ya Pak. Jadi memang kadang tidak sengaja dapat ya kan. Bener kan Pak ya. Terima kasih Pak Kohar. Ini salah satu kolega saya luar biasa. Terima kasih yang kepada Bapak Ibu yang lain yang sudah presentasi, saya ucapkan juga terima kasih. Mungkin Bu Endang. Halo Bu Endang. Nah, ya Bapak Ibu yang lain monggo yang mau presentasi. Emang ini sinyalnya enggak bagus ya. Pedot-pedot. Monggo dari luar Pak Rahmanto, Pak Yonas, Pak Sandi, monggo seni-seni Bu Adis. Ayo siapa lagi yang Mbak Eta itu loh Bu, Mbak Eta wis siap Mbak Eta. Itu Mbak Eta itu mana Mbak Eta Bu? Monggo Mbak Eta. Titik dan siapa ini monggo? Oh ini Mbak Eta, Titik, dan Nisa ini ya? Itu ya. 3 nama ini. Ini 3 in 1 juga Pak Kohar. Eta, Titik, dan Nisa. Monggo Ibu Eta, ini sudah dibuka mic-nya. Monggo silakan Bu Eta. Ini singkat saja Pak Yanto Ya. yang Bu, saya buat ini. Gambarnya kurang kelihatan Bu, agak mundur sedikit. Nah, ya sih, bagus. Ini cuma simbol dengan adanya corona kita dengan yang lain harus menjaga jarak 1 meter. Jadi tidak bisa empet-empetan satu dengan yang lain. Jadi harus jaga jarak 1 meter. Ya. Itu aja Pak. Oh gitu ya. Oh bagus sekali Mbak. Biasanya empet-empetan berarti. Nah itu di belakangnya ada itu. Awas lu 1 meter lu. Buatnya rombongan ya. Halo. Iya. Makanya tadi namanya 3 Pak. Eta, Titik, dan Nisa tadi loh. 3 in 1. Coba yang 2 diperlihatkan Bu Eta. Yang 2, oke. Bu Titi. Supaya kelihatan, jangan aja namanya aja. Ya. Nah itu. Nah Bu Titi kan udah gambar kan itu. Ini, Pak. Silakan Bu. Agak ke belakang dikit Bu. Gambarnya nggak kelihatan gambarnya. Nggak dengar. Oh ya ini. Agak ke belakang dikit. Agak mundur. Ya, gambarnya nggak kelihatan. Oh ya. Nah gitu Bu. Ini corona ini kita harus memakai masker. Jangan sampai lupa gunakan masker karena untuk melindungi diri kita tetap sehat. Ya. Maskernya. Mantap Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini Bu Titik ya. Ya, monggo yang Ibu Nisa mau tampil nggak ini? Yang 3 in 1 tadi. Iya, bentar. Ya, oke Bu. Ya, gitu Bu. Mantap Bu. Agak diturunkan. Nah, gitu Bu. Silakan Bu. Ini untuk ada corona, kita diharapkan menjaga jarak dan selalu ini untuk memakai masker. Oh iya deh, maaf ya.
Oh ya, itu gambar masker ya Bu ya. Ya, bagus, Bu. Oh, kan udah tahu, saya tahu kok kalau itu gambar masker, berarti ini bahasa visualnya udah main Bu. Nah ini yang berdua ini siapa Bu? Kok ada 2 orang Bu? Ini. Yang 2 orang itu. Enggak, gambarnya Ibu. Ini gambarnya. Ini jaga jarak. Ini pakai masker. Di sekeliling kita banyak corona, banyak virus. Virusnya ting duntong itu ya Bu ya, banyak sekali itu ya. Ya. Oh ya, bagus sekali Bu. Jadi harus waspada itu ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ibu siapa ini? Yang terakhir ini? Kok ada yang nggak pakai baju? Jelas jam. Nih, jaga jarak nggak pakai baju. Oh, ini kan pas di kamar mandi Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah berapresiasi, berpartisipasi kata Pak Yanto tadi. Ya, terima kasih Bu. Saya kasih applause buat Ibu semua. 3 in 1. Apa marah ya? Nah, ini malah ada yang 4 in 1 ini Bapak Ibu. Ibu Dita, Ibu Ida Ayu, Ibu Eni dan Ibu Asih ini. Mungkin bisa di copy. Nah ini Bu Dita, Ida Ayu ini. Ya monggo Bu, silakan Bu. Ibu Dita. Ya, sudah kelihatan Bu. Ayo Bu. Mana Ibu Dita? Ini saya Ida Ayu, ini Ya, monggo Ibu Dita. Silakan Bu. Bu Dita. Bu Ida Ayu dulu Pak, aku baca. Oh, Bu Ida Ayu. Ya, monggo silakan Bu Ida. Ini punya saya. Karena Pak Yanto ini sudah kebaca, jadi punya saya dulu. Ini karena di sini kita sedang ada virus corona. Maka dari itu kita dianjurkan untuk physical distancing 1,5 meter. Jadi itu orang-orangnya menggunakan seperti saya sekarang. Gitu Pak. Terima kasih itu saja. Iya Bu. Betul Bu. Luar biasa Ibu. Bu Ida ya. Bu Ida nggih. Tadi Bu Ida toh? Coba Bu Ida ditunjukkan lagi Bu. Ida Ayu Dian Pramantik namanya. Oh ya, wah Ida Ayu. Sesuai namanya orangnya Ayu. Iya, Oh coba Bu Ida, nah saya foto Bu. Nanti bisa dilihat fotonya. Saya kirimkan ke Pak Yanto ya nanti ya. Ya. Sekarang Bu siapa ini? Dari Pak Serangke ini, Bu Ida ya sekarang. Bu Dita ya. Kirim di presensi ya, di-upload ya karyanya ya. Gimana Pak? Upload di presensi itu karyanya. Difoto terus di-upload di presensi ya. Aduh suaranya nggak kedengaran. Oh. Waduh. Sudah jelas. Oke. Bu. Karyanya difoto. Terus engkau dimasukkan atau di-upload di presensi. Kalau sudah presensi pasti di situ minta di-upload karyanya, ya. Sudah Pak Yanto, sudah saya upload di presensi. Oh, mantap. Oh ya. Ya. Mantap. Ya. Begitu juga yang lain ya Bapak Ibu. Yang lain juga begitu presensi silakan difoto karyanya diupload nggih. Monggo. Dari Pak Serangke ini ada lagi enggak Bu Dita? Bu Dita ya tadi ya.
Gantian. Gantian. Ini ada Bu Dita, Bu Eni, Bu Asih itu. Iya, Bu Asih sudah. Ya silakan, monggo silakan Bapak Ibu. Bu Dita dulu monggo. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Pak? Karyanya belum kelihatan Bu. Kelihatan. Karyanya. Gini. Karyanya ditunjukkan Bu. Coba. Nah ini Pak. Ya coba. Ini ceritanya kan anak-anak baru main. Kalau bermain itu kan tetap harus menjaga jarak social distancing paling nggak 1,5 meter. Ini makanya saya beri adab apa namanya awan gitu Pak. Saya belum lihat karyanya Bu. Ya. Ini. Ya coba tunjukkan lagi Bu. Bentar Bu. Ibu tetap berbicara Bu. Supaya bisa saya foto. Supaya bisa saya foto. Nah, bentar. Ini. Ya ini ada anak laki, ada anak perempuan. Terus ini ada pohonnya juga. Sini. Nah ini apa namanya? Tanda kita biar bisa berinteraksi yang lain tapi harus tetap bergerak secara aman. Saya lagi Pak, saya ada anak yang meter Pak. Ya, terima kasih Bu. Sudah kelihatan tadi. Kalau kita biar berinteraksi dengan yang bergerak secara aman dianjurkan ya. Ya, bagus sekali Bu. Mantap Ibu, Ibu Dita. Ya. Terima kasih Bu Dita. Atensinya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, oke. Mungkin saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu yang karyanya sudah selesai difoto pakai HP terus diupload di Presensi ya Bapak Ibu. Nanti saya juga tak upload, tapi sebentar lagi nih saya baru mau foto karyanya. Saya juga ikut berkarya Bapak Ibu, nanti silakan kita juga ikut pameran bersama-sama secara digital. Terima kasih Bapak Ibu atensinya. Mungkin karena sudah jam 10 ya kan, nanti mungkin bisa diisi dengan diskusi. Jadi ini adalah saya perkenalkan model pembelajaran baru Bapak Ibu. Namanya flip learning ya, flip class learning. Flip classroom atau flip learning. Nah, modelnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih jauh, nanti kita akan bahas, kita kupas lebih lanjut bagaimana cara-cara membuat pembelajaran yang seperti ini. Ini aja pakai ya Bapak Ibu, telekonferensi atau kelas maya. Kalau pakai tatap muka nanti bagaimana? Nanti akan kita kupas lebih lanjut kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana caranya membuat kelas flip learning. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanggapan atau masukan, kritik dan saran ya kami terima. Mungkin dari saya itu terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan karyanya ya kan, dan sudah membuat karya di rumah mungkin hanya dalam waktu sehari atau pepet-pepetan, tapi tetap mau berkarya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua tetap diberi perlindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjauh dari corona. Itu mungkin dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator Bu Endang mungkin ya. Bu Endang mana ya, atau Pak Yanto atau Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan atau apa ya, ganjelan. Nah nanti kalau pas di kelas nanti gimana Pak saya mengajarkannya ke anak misalnya seperti itu monggo silahkan.
Jadi ini bisa dilakukan pas kelas tatap maya atau daring seperti ini, atau kelas tatap muka yang seperti biasa reguler kita laksanakan. Tuh, ini karya saya. Nah, ini karya saya juga ikut berkarya, Bapak Ibu. Nah, nanti saya juga akan upload, ya saya juga akan ikut pameran ya kan, untuk mengisi kekosongan supaya nanti ini menjadi ya istilahnya sejarah bagi kita semua, bagi guru-guru SLB Negeri 1 Kalibayem ya, Bantul, bahwa kita akan berpameran secara online bersama-sama. Segugus KKG SLB Gugus Barat ya Bapak Ibu nanti. Makanya nanti saya minta datanya ke Pak Yanto biar ini bisa ditampilkan siapa karya siapa nanti. Begitu dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanggapi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau apapun. Kami persilahkan. Ibu Eta ada pertanyaan? Ini kayaknya Ibu Endang keluar ya, mungkin ini. Sinyalnya agak terganggu. Bapak Ibu, ada yang perlu ditanggapi mungkin? Kita ada 26 peserta. Ya, jadi nanti mungkin ada 26 karya ya kan. Nanti siapapun boleh berkarya. Nanti tetap kita tunggu. Monggo Bu Endang, nah ini sudah ada. Monggo waktu saya kembalikan ke Bu Endang, Bu. Sinyalnya enggak nyambung, putus nyambung Pak di sini. Ya, terima kasih Pak Jito. Karena Bu Endang itu terkendala sinyal. Oh iya, betul Pak. Dari tadi sehingga putus nyambung. Mas Rahke ke saya. Padahal di rumahnya sudah pakai WiFi IndiHome, tapi kok masih bermasalah. Saya nggak tahu. Padahal wilayahnya kota gede. Kota gede padahal ya. Seperti itu, saya suruh ganti aja jadi kota kecil gitu ya. Sinyalnya jelek. Sinyalnya jadi kota gede kok sinyalnya cilik ya Pak ya. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Mau mempresentasikan, mumpung Pak Har juga masih stay tune di sini dan waktu masih bisa memungkinkan, ini sekitar 2 atau 3 bisa. Monggo Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan, yang belum. Sudah berapa Pak Pak Jito yang sudah mempresentasikan ya? Ada 10? Ada Pak, sekitar 10 tadi ada. Ini saya ada foto semua, nanti saya kirimkan ke panjenengan. Yang presentasi saya foto semua tadi. Oh, nggih. Tapi ada yang kelewatan sih tadi karena nggak kelihatan pasan gitu. Oh iya. Kayaknya kok nggak ada ini Pak, gimana nih? Monggo Bapak Ibu, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang model pembelajaran ini, flip classroom atau flip learning. Atau saya masih bingung ya Pak, nanti kalau menerapkan itu gimana caranya, nah, gitu mungkin. Ya, monggo Bapak Ibu, tidak harus presentasi, mungkin ada yang mau dipertajam dari apa yang disampaikan oleh Pak Jito, silakan. Saya tak share konten dulu biar ini ya Bapak Ibu, flip learning saya tampilkan supaya mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari tahu juga lewat online bagaimana caranya. Jadi pembelajaran yang coba saya sampaikan ke Bapak Ibu ini modelnya adalah flip learning atau flip classroom ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa dicari tahu nanti.
Jadi ini menitik beratkan kepada kemampuan eksplorasi peserta didik dalam menanggapi atau menyampaikan sebuah masalah yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Nanti Bapak Ibu guru yang akan menampilkan pertanyaan atau permasalahan, nanti anak-anak menginvestigasi, terus mereka diminta untuk mereviewnya di depan kelas. Gitu Bapak Ibu. Modelnya seperti itu. Kalau mungkin ada yang perlu ditanggapi atau ditanyakan, monggo silakan. Monggo Bapak Ibu. Bu Nisa ini. Iya. Saya tutup dulu. Nggak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada mungkin nggak apa-apa, Pak. Bisa diakhiri. Mungkin. Oke, mungkin di closing statement aja, Pak. Baik. Pak Cito. Baik, terima kasih Pak Yanto. Buat Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atensinya. Saya utarakan sekali lagi bahwa ini adalah model daring baru ya yang coba diterapkan oleh Pak Yanto dan panitia melalui Gugus Barat KKG MPMP, dan memang ini baru project trial and error ya. Jadi kita maklumi, tapi saya sudah sangat puas dengan apa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu. Ternyata dalam waktu 1 hari dapat berkarya sesuai dengan tema apa yang kita utarakan. Jadi ini membuat seperti penelitian di dalam hati saya itu juga ternyata bisa seperti ini diterapkan di daring. Memang biasanya seperti ini diterapkan di Pak Yanto, di tatap muka, tapi kita coba terapkan di daring atau di kelas maya, dan ternyata kan dengan kemampuan teknologi ini bisa. Artinya bagaimana cara kita mengemas sebuah metode pembelajaran kepada anak-anak kita, itulah yang dibutuhkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Artinya memang kemampuan Bapak Ibu untuk selalu mengupgrade tentang kompetensi abad 21 di revolusi industri 4.1 ini dibutuhkan dalam menyampaikan sesuatu kepada anak didik kita. Tidak harus Bapak Ibu selalu berceramah di depan sampai berbusa-busa. Ternyata anak-anak sekarang itu lebih enjoy ketika tidak diceramahi atau tidak dikasih tahu secara verbal oleh gurunya, tapi malah lebih enjoy, lebih dapat ketika dikasih tahu atau dia mencari tahu secara sendiri melalui dunia maya. Mungkin itu. Itulah mari kita selalu upgrade kompetensi kita supaya bisa mengakomodasi pendidikan kepada anak-anak kita. Itu mungkin dari saya closing statement-nya. Dan satu lagi, jangan lupa mungkin ke depannya, mungkin Pak Yanto nanti juga bisa mengumumkan, kita akan mendatangkan salah satu guru dari luar negeri ya Pak Yanto, guru SLB juga, nanti biar Pak Yanto yang lebih bisa mempromosikannya. Mungkin closing statement-nya dari saya itu. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arjito yang telah berkenan selama 2 kali Vikon. Ini prestasi bagi beliau yang sudah dengan sangat sukarela, penuh dengan keikhlasan, meluangkan waktu, tenaga pikirannya untuk bisa membimbing kami, guru-guru SLB, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul untuk Gugus Barat, dan selebihnya di berbagai tempat, ada yang Gunung Kidul, Sleman, Kota, dan seterusnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsira. Semoga Allah memberi balasan yang jauh lebih banyak pada Pak Cito. Amin. Yang telah berkenan meluangkan waktunya selama 2 kali Vikon ini.
Amin, dan amin. juga kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, untuk mengikuti Vicon kita hingga ke 10 kali ini. Ya, 10 kali ini. Dan kita sampaikan pula, mohon nanti bagi teman-teman yang belum mengirimkan pekerjaannya atau karyanya terkait dengan interaktif ya, fingerpainting yang disampaikan oleh Pak Cito, mohon untuk disampaikan di link pendaftaran ya. Di link pendaftaran itu ada link untuk mengupload file karya kita dengan cukup difoto dengan HP, kamera HP, mau langsung JPG, foto atau PDF juga bisa ya. Itu nanti kami akan mempublikasikan ulang dalam bentuk karya yang bisa ditonton di YouTube gitu nggih Pak Cito. Betul Pak. Sehingga nanti bisa kita nikmati bersama karya Bapak Ibu, dan yang lebih penting dari itu bisa memberikan sejarah di masa pandemi ini. Ternyata Bapak Ibu menorehkan karya yang berharga. Betul. Mungkin nggak seberapa karena memang kebanyakan bukan instan seni, tetapi karya Bapak Ibu itulah yang akan menorehkan sejarah, yang akan mendunia. Tetap bisa berkarya, tetap bisa menghasilkan sesuatu yang itu bermanfaat bagi kita semua, termasuk anak didik kita. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya mewakili dari KKG Gugus Barat Kabupaten Bantul sebagai yang disepuhkan, yang dituakan, mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Cito, semuanya, kepada Bapak Ibu yang telah bergabung hingga Vicon yang ke-10 sampai ke-10. Ya, dan tetap saya berharap kepada Bapak Ibu untuk tetap bergabung pasca Lebaran. Pasca Lebaran nanti akan semakin heboh lagi, ya, didukung oleh Bapak Ibu sekalian dari Pak Cito, dari P4TK, akan semakin heboh lagi. Nanti kita akan masuk di awal bulan setelah pasca Ramadan itu, pasca Syawalan, diawali dengan Syawalan oleh seorang ustadz yang bergelimpang di dunia parenting dan juga di dunia pendidikan dan di dunia dakwah. Beliau mantan aktivis Jamaah Salahuddin era tahun 90-an. Ya. Awal pencetus reformasi juga. Beliau namanya Ustadz Cahyadi Takaryawan. Mungkin ada yang sudah kenal. Nulis buku yang produktif dan beliau aktivis ya. Ya, aktivis kampus tahun 90-an di Jamaah Salahuddin UGM. Nah, itu akan membersamai kita di Zoom meeting yang nanti akan kita segera terbangkan flyernya. Mohon nanti diingat-ingat tanggalnya 28, harinya Kamis, jamnya jam 9 ya, jam 9. Terus setelah itu nanti kita akan kita lanjutkan Vicon selanjutnya. Ini dari teman kita, dari guru yang berada di Jerman. Ini lewat fasilitas dari Pak Cito. Ya, nanti akan kita komunikasikan ke Bapak Ibu. Jadi bagaimana pengalaman teman kita guru SLP di Jerman. Oke, itu semoga nanti lancar semuanya. Allah mentakdirkan kita bisa ketemu kembali di Zoom semacam ini sampai tuntas nanti ya, sampai tuntas nanti. Nah, endingnya nanti kita akan menghadirkan mantan Rektor UNJ Pak Profesor Dr. Rahmat Wahab MA. Wah, yang beliau juga lulusan dari PLB ya, lulusan dari PLB yang tentunya paham betul tentang pendidikan luar biasa. Ini seorang akademisi, praktisi. Nanti sebagai penutupnya aja sambil bacaan ingkungan ya nanti ya. Di rumah masing-masing. Masing-masing. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya atas atensinya. Alhamdulillah saya syukur bisa sampai 10 pada sesi ini menjelang Lebaran. Sekali lagi terima kasih semuanya dan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pada semuanya saja tetap jaga jarak, pakai masker ya. Social distancing, physical distancing, dan di rumah saja, enggak usah keluyuran ya.
Ini pesan dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama kegiatan kita dengan berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing wedal candhaipun suwun. Matur nuwun. Terima kasih.